Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam, an'ama alaina bi ni'matil da'wah wal risalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT bahwa pada subuh hari ini kita bisa berjamaah sholat subuh. Mudah-mudahan pelaksanaan sholat berjamaah hari ini menjadi sebuah wasilah. Insyaallah nanti kita kumpul kembali di surga Allah SWT. Amin. Para bapak ibu jamaah rahimahullah, tos biasa upami ayah bapak datang ke wilayahan sekolah pemerintah. Ayo mereka kurang gitu. Pak Camat, tolong selesaikan salat ya. Izin bangunan siapa sudah disampaikan ya. Jamaah rahimahullah, pada kesempatan berhadiah ini saya menyampaikan salah satu penggalan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini umat Islam hampir di seluruh pelosok dunia sedang mendapatkan sebuah tekanan, mendapatkan sebuah gerakan-gerakan yang disengaja oleh pihak-pihak luar untuk membuat sebuah opini bahwa umat Islam ini adalah identik dengan kekerasan, identik dengan terorisme, identik dengan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan. Saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya apa yang mereka lontarkan, apa yang mereka sampaikan, sesungguhnya tidaklah seperti itu. Sangat-sangat bertentangan, sangat-sangat tidak punya alasan, tidak punya argumentasi. Mengapa? Saya ingin
sampaikan dalam suatu ketika Nabi SAW menyampaikan, Inna mathali wa masul anbiya kama rajulun bana baita fa ahsanahu wa ajmalahu ayatuhu nabi ila min sabilah. Kata Rasulullah, sesungguhnya perumpamaan diriku wa masul anbiya dengan para nabi yang lainnya kama rajulun bana baita, bagaikan seorang pemuda yang sedang membangun sebuah bangunan rumah. Maka layaknya seorang pemuda sedang membangun sebuah bangunan rumah, si pemuda ini fahsanatu, membuatnya bangunan rumah itu dari sisi kualitasnya sangat luar biasa berkualitas. Fahsanatu, dibuatnya berkualitas. Wajmalahu, dari sisi etika, dari sisi keindahannya juga dibuat wajah, dibuat jamaah, dibuat indah. Maka dikatakan ketika rumah itu sudah terjadi, sudah dibangun, sudah jadi, semua orang-orang yang melihat rumah itu semuanya penasaran, ingin melihat ke dalam, ingin melihat rumah tersebut. Saking indahnya, saking luar biasa kualitasnya. Semua orang-orang mengelilingi rumah tersebut. Setiap orang yang lewat melihat rumah tersebut luar biasa. Semuanya tertakjub-takjub. Wa yajabu nabi. Semuanya takjub dengan rumah itu. Dan semua orang ingin. Ayam-ayam nyapakan, saya bisa luar biasa. Tapi begitu masyarakat melihat rumah tersebut, ternyata ada sebuah pojok rumah, ada sebuah pojok di sisi satu sisi pojok, ada batu bata dasar kapasan, ada sebuah batu bata melompat dekat kapasan, dekat kapasan itu melompat. Begitu orang mengatakan, ini mah itu saya bumi teh luar biasa indah, luar biasa kualitasnya bobot saya. Tapi hanya tanah aja di kosong. Kata Rasulullah, fa'ana lamina, akulah batu bata tersebut. Artinya, tadi Rasul mengatakan perumpamaan diri Rasul dengan para nabi yang lainnya, baik sebuah bangunan yang kokoh, yang indah, tapi ada sebuah batu bata yang belum dipasang. Begitu terlihat oleh masyarakat, kenapa dia batu bata yang dipasang? Kata Rasul, fa'ana bina, akulah perumpamaan batu bata itu. Artinya, agama ini agama yang sangat indah, kokoh, baik, orang sangat senang melihat rumah itu. Dan Rasul sebagai labina, sebagai batu bata itu, artinya Rasulullah sebagai khatamin nabiyyin, yaitu penyempurna semua para nabi. Maknanya adalah setelah Rasulullah lahir, Kanjeng Muhammad lahir, maka sudah lengkaplah ajaran Islam ini yang dibawa sampai estafet dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai ke pangkuan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Kalau tadi digambarkan oleh Rasulullah bahwa Islam itu bagian bangunan yang kokoh, bangunan yang indah, sehingga orang-orang wayang jago Nabi, orang-orang takjub dengan rumah tersebut. Maka kewajiban kita hari ini umat Islam, kita tantangan kita hari ini, kita harus menjawab tuduhan-tuduhan orang, tuduhan-tuduhan sementara orang-orang yang tidak suka kepada Islam dan mereka membuat tasbih, mengkaburan, dikaburkan Islam terorisme, Islam kejahatan, Islam kekerasan. Kita harus menjawab tantangan itu. Maka Rasul mengatakan Islam itu seperti
bangunan yang kokoh, yang tanduk tadi. Para bapak ibu jamaah rahimahullah, di dalam Al-Quran surat As-Saff Allah berfirman, Inna Allaha yuhibbu alladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang Islam itu ketika mereka bekerja, berjihad, membangun sebuah prestasi kehidupan. Shaffan, mereka mereka berbaris, mereka membangun sebuah kesatuan yang kokoh, ka'annahum bunyanun marsus, seperti kokohnya sebuah bangunan rumah tadi. Dikatakan ka'annahum bunyanun marsus, bagian bangunan yang sangat kokoh, yang sangat indah tadi. Hanya kawan umat Islam itu cara lebih kalinya, pegawai perasian. Jadi DKM, jadi DKM, guys maju saleuti, ayah usil, ayah dikasih meleun, provokator, ya, ayah wae kan sebagai pengamat pegawai nanti, ayo jadi pengamat terus dari alasan amal soleh, maka jadi provokator, ribut. Maka di kesana Islam itu adalah kekerasan. Islam itu kan penasihat terus. Apa di balik Allah mengatakan ka'annahu bunyanun marsus? Umat Islam ini ketika bekerja membangun sebuah prestasi, membangun sebuah peradaban kemanusiaan, maka kata Allah ka'annahu bunyanun marsus, bagaikan sebuah bangunan yang kokoh. Di sini ada sebuah pelajaran buat kita. Ya. Kalau Allah mengatakan bagaikan, seperti, artinya di balik kalimat bagaikan, di balik kalimat seperti, contoh bangunan yang kokoh itu, di situ ada sebuah pelajaran buat kita, harus kita kaji bersama. Apa tujuannya? Allah mengatakan Islam ini kokohnya, Islam ini indahnya, Islam ini baiknya seperti bangunan yang kokoh. Yuk orang tinggali bagaimana cara seorang arsitek membangun sebuah rumah. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, mau nanya, kalau ada sebuah perumahan itu kualitasnya RSSSS, rumah sangat sederhana disusukan, dengan perumahan yang dibangun seperti real estate, kira-kira apa yang Bapak Ibu lihat perbedaan? Ada perbedaan nggak? Pasti ada perbedaan. Kalau rumah yang sifatnya rumah sederhana, sangat sederhana, tipe 80 hiji terbalik, tipe 18 misalnya, paling dari 21 tipe ini. Lihat kualitas bangunannya. Kusennya rada sedikit berbeda, semena muruluk sedikit, genteng murah, semuanya yang murah-murah, tidak yang berkualitas. Tapi kalau para bapak ibu melihat bagaimana membangun seorang arsitek sedang membangun sebuah estate, rumah tinggal semua material-material yang ada harus berkualitas. Semuanya pakai SNI. Mengambil batu galian atau batu fondasi yang berkualitas, pasir yang berkualitas, semen yang berkualitas, besi yang berkualitas. Mau anak berencana sebuah banci mau pasti yang berkualitas semua. Mengapa? Karena bangunan itu dibangun oleh arsitek sebagai bangunan yang kokoh tadi, yang indah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau Allah memberikan sebuah studi komparasi kepada kita tentang
Bangunan Islam itu adalah sebagai bangunan yang kokoh. Artinya umat Islam ini harus memiliki kualitas asy-syakhsiyah al-islamiyah. Kepribadian yang islaminya harus ditonjolkan oleh kita, harus ditumbuhkan oleh kita. Seperti hanya kita tadi membangun bangunan yang berkualitas bangunan. Tadi Imam sholat subuh membaca surah Al-Imran ayat 104. Allah mengatakan di Al-Imran 104 yang mengatakan wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kalau anjeun mun aranjeun payonger dan jama-jama al-muflihun mobil wetana zaman beruntung sukses hidupnya, sukses di dunia, selamat di akhirat. Al-muflihun. Maka kata Allah, wa takum minkum salat. Dan dalam antara kalian selalu berupaya untuk mencetak diri kalian, membentuk diri kalian menjadi sekelompok umat yang ilal khair, yang berkualitas, yang mampu untuk menjadi umat hamba-hamba yang siap berdakwah dan bahkan yang ilal khair. Bagaimana mungkin kita akan menjadi dai-dai menyeru kepada kebaikan, padahal ulah kayak masih can baik, belum berkualitas. Maka tahu betullah kalian, betullah diri kalian dengan cara-cara membentuk asy-syakhsiyah al-islamiyah, asy-syakhsiyah ad-daiyah, asy-syakhsiyah al-halaqiyah. Pribadi yang islami, tapi tidak cukup sendiri, islami sendiri. Ajak keluarga, istri anjil, budak anjil, ajak saudara menjadi pribadi yang sama dengan anjil, sama dengan kalian, sebagai pribadi yang islami semuanya. Itulah Al-Quran mengatakan seperti itu. Bapak Ibu, orang mengetahui bagaimana proses membuat material bangunan dengan batu bata anu kualitasnya tinggi, berkualitas dengan bata yang kasar-kasar. Hasilnya ketinggalan masa asalnya upload mudah patah. Tapi batu bata yang luar biasa yang ketika dibuat, dicetak, diproses dengan proses yang sangat baik, berkualitas, calon masih berkualitas. Kayak tanam baru dari kurang lainnya, betul di Jawa tukang bata, tanam baru dicampur cari, diincak-incak, terus itu dicetak, dijemur, sudah kering dijemur, masih kena panasan, tak kayak berkualitas, langsung dibakar. Dan konsep pembakarannya berbeda, bata yang berkualitas dengan bata yang tidak berkualitas. Yang berkualitas itu rata-rata pakai kayu bakar. Beda, batu bata yang dibakar pakai kayu bakar dengan pakai sekam berbeda hasilnya. Artinya bahwa proses seseorang, kepribadian yang islami ini harus dibentuk, harus diproses oleh kita dengan cara prosesnya luar biasa. Jangan dipakai sedetik, Bu, ibu-ibu. Kalau ibu-ibu dikasih uang, suami dipasih atur bicara oke, gerak balanya sedikit 100.000. Ya, balanya sampai 100.000. Terus ibu simpan 2,5%, simpan di lantai yang di bumi 2,5%, 300.000 seorang 2.500, 87.500 di balanya ke kira-kira Bu kalau diambil 2,5%, 2.500, 300.000 untuk infak fisabilillah sampai orang di akhirat untuk kira-kira tambah tidak Bu? Berat nggak Bu? Untuk osok itu Bu, osok berat itu hampang-hampang ringan-ringan osok
Udah aja. Bapak Ibu, di Al-Quran surat At-Taubah 100 Allah berfirman, Inna Allah hasyara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah menukar, Allah telah membeli dari orang beriman itu apa? Diri mereka dan harta mereka dengan surga. Surga teh sanes cai harta. Surga teh sanes gratis. Untuk harta sente, surga gratis sente. Kudu ditukar jeung Allah. Inna Allah ishtara. Ishtara itu menukar. Allah menukar dari orang beriman itu apa? Diri mereka dan harta mereka dengan surga. Ayo cita-cita dapat surga, hari balik surgamu, kuimpah, kumah. Kare dia, mau ada di pasar dia, khusus ke sama rokok kare. Ayo beli mulut masa buku sapu mereka beli 15.000 sapu mereka, sabulan coba lah, 400.000. Nah itu mulut masa beli, hari impah mata beli, dan sanggup impah. Ayo urut bangka beli sabungkus sapoe, tapi di kurban. Abdi ya kurban mah kemampuan mual tahun nyekel koloke ungu. Mau ngecit kere ungu mah disieun. Ari duit setiap bulan 400.000. Sabungkus sapoe 400.000 sabulan. Baru setahun sabaraha 5 juta gerang ratus. 5 juta 400 setahun. Atau 5 juta 400 digeuleungan kurang. Ayo kita kurban, masih beli bapak 3 juta kita beli, jangan deh. Karena jawab naon, Allah harus dilahirkan ke orang. Cegus Allah, model, ayo mana itu naon, ayo aja itu naon. Juga di kau lah, kita kurban 3 juta kese, ayo beli kurban tiap bulan sebungkus aku. Mau jawab apa kita ke Allah saudara? Kalau kita seperti itu bisa begini. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hati-hati, Bapak Ibu, inilah cara berpikir Al-Quran. Quran berpikir objektif, realistis. Yo, udah sasaran ayat infak sedekah disiap saja. Sabar apa yang masalah mah? Daya disok daya bahasa ini masalah. Kalau ada bahasa disok, kalau punya disok bahasa persen, kalau sudah disok. Ya, saya itu saja yang harus sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini menjadi sebuah pertemuan yang insya Allah sekali lagi mudah-mudahan jadi wasilah buat sasaran terpanggil di surga Allah SWT. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.